menggunakan HP ya. Dengan menggunakan HP ya kita memegang salat sambil kita memegang mushaf ya, bisa kita begini. Oke saja, atau kita begini, insyaallah nggak ada masalah. Kita sambil begini kita memegang mushaf. Ketika kita ingin ruku, maka tinggal kita masukkan di kantong, baru kemudian. Nyata tidak, ketika sholat, memegang dan mengoperasikan HP hukumnya adalah bid'ah dan sholatnya batal. Di dunia maya kembali viral dihebohkan dengan video seorang yang sedang mengimami sholat sambil lalu memegang dan mengoperasikan HP. Seseorang yang sedang mengimami sholat tersebut ternyata mengeluarkan HP dari sakunya dengan maksud membaca surat-surat yang cukup panjang setiap kali setelah membaca surat Al-Fatihah. Dalam khazanah fikih klasik, kita pastinya tidak akan menemukan jawaban secara langsung atas persoalan hukum salat sambil memegang HP dengan maksud membaca Al-Quran. Sebab hal ini merupakan perkara baru. Oleh karena itu, kita mesti mencari kiasannya dalam khazanah fikih klasik. Ada dua pendapat perihal orang yang sedang sholat sambil membawa mushaf. Pendapat pertama melarangnya. Alasannya adalah orang yang sholat sambil membawa mushaf, membolak-balik halaman mushaf, melihat mushaf dan seterusnya, terlalu banyak melakukan gerakan yang bukan bagian dari sholat. Sementara itu, gerakan tersebut juga tidak diperlukan ketika sholat, sehingga hal ini sama saja merusak sholatnya. Orang yang sedang mengerjakan sholat pada hakikatnya sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ia wajib menjaga ketenangan dan khusyuk ketika menghadap Allah agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan sholat, yaitu rahmat, maghfirah, dan hidayah dari Allah. Hal ini sebagaimana keterangan dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Pendapat kedua membolehkan. Pendapat ini sebagaimana menurut pandangan ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Tidak batal sholatnya jika seseorang yang sholat membaca Al-Quran melalui mushaf, baik ia hafal atau tidak. Bahkan bisa menjadi wajib jika ia tidak hafal surah Al-Fatihah. Begitupun seandainya ia sesekali membuka mushaf, tetap saja sholatnya tidak batal, sebagaimana dikemukakan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Lau qara'a al-Qur'ana minal mushafi lam tabtul salatuhu sawa'un kana yahfazuhu am la, bal yajibu alaihi dzalika idza lam yahfazil Fatihata kama sabaqa. Walau qallaba aw raqahu ahyanan fi salatihi lam tabtul. Walau nadhara fi maktubin ghairil Qur'ani wa raddada ma fihi fi nafsihi lam tabtul salatuhu wa in tala, lakin yukrahu nassa alaihi Syafi'i fil imla'i wa atbaqa alaihi al-ashab. Seandainya ia orang yang sholat membaca Al-Quran melalui mushaf, sholatnya tidak batal, baik ia hafal atau tidak. Bahkan wajib atasnya membaca lewat mushaf jika tidak hafal surah Al-Fatihah, sebagaimana yang telah dijelaskan. Seandainya ia sesekali membuka beberapa halaman mushaf dalam sholatnya, tidak batal. Begitu juga tidak batal sholatnya ketika ia melihat selain Al-Quran dalam apa yang termaktub, kemudian ia mengulang-ulang dalam hatinya meskipun itu dilakukan dalam rentang waktu lama. Akan tetapi hal itu makruh. Demikianlah pendapat Imam Syafi'i sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Imla
dan telah disepakati oleh para pengikutnya. Alasannya yang dapat dikemukakan di sini bahwa hal tersebut merupakan gerakan yang sedikit atau yasir, sedangkan sedikit gerakan dianggap tidak membatalkan sholat sepanjang ada kebutuhan. Meski demikian, hukumnya makruh, sebagaimana disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj, wal qalilu minal fi'li alladhi yubtilu kathiruhu idza ta'ammadahu bila hajatin makruhun. Gerakan yang sedikit, di mana gerakan yang banyak dapat membatalkan sholat ketika dilakukan dengan sengaja tanpa ada kebutuhan adalah makruh. Berdasarkan keterangan tersebut, kita ketahui ada dua pendapat mengenai hukum salat sambil membawa mushaf. Kemudian jika dikaitkan, maka hukum membaca Al-Quran dalam sholat melalui HP tidak ditemukan dalam pandangan ulama salaf, meski kemudian ada yang membolehkan. Kebolehan tersebut karena diilhaqkan dengan dibolehkannya membaca Al-Quran melalui mushaf dalam sholat, tentu dengan syarat tidak banyak gerakan yang tidak berhubungan dengan sholat yang dapat membatalkan dan tidak terjaganya kekhusyuan sholat. Nyata tidak, ketika sholat, memegang dan mengoperasikan HP hukumnya adalah bid'ah dan sholatnya batal. Di dunia maya kembali viral dihebohkan dengan video seorang yang sedang mengimami sholat sambil lalu memegang dan mengoperasikan HP. Seseorang yang sedang mengimami sholat tersebut ternyata mengeluarkan HP dari sakunya dengan maksud membaca surat-surat yang cukup panjang setiap kali setelah membaca surat Al-Fatihah. Dalam khazanah fikih klasik, kita pastinya tidak akan menemukan jawaban secara langsung atas persoalan hukum salat sambil memegang HP dengan maksud membaca Al-Quran, sebab hal ini merupakan perkara baru. Oleh karena itu, kita mesti mencari kiasannya dalam khazanah fikih klasik. Ada dua pendapat perihal orang yang sedang sholat sambil membawa mushaf. Pendapat pertama melarangnya. Alasannya adalah orang yang sholat sambil membawa mushaf, membolak-balik halaman mushaf, melihat mushaf dan seterusnya, terlalu banyak melakukan gerakan yang bukan bagian dari sholat. Sementara itu, gerakan tersebut juga tidak diperlukan ketika sholat, sehingga hal ini sama saja merusak salatnya. Orang yang sedang mengerjakan sholat